Yang terhormat Bapak Kepala Desa Paksebali, yang kami hormati Bapak Ibu juri lomba pidato, yang saya hormati kakak-kakak peserta KKN PM Udayana, yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Paksebali, dan teman-teman yang saya cintai. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egi Desa Wahidanta Rudratama. Saya siswa kelas 6 SD Negeri 1 Paksebali. Melalui kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema Semangat Kemerdekaan di Tengah Pandemi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat izinnya kita diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan lomba ini. Hadirin berbahagia, tidak terasa sudah 76 tahun bangsa Indonesia sudah merdeka. Hari ini Indonesia sudah bisa berdiri sendiri menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Kita patut bersyukur hari ini kita sudah tidak merasakan penjajahan seperti yang dialami para pendahulu kita. Tentunya kita jangan pernah melupakan jasa para pahlawan terdahulu yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa serta mewariskan semangat juang yang luar biasa untuk generasi muda saat ini. Sudah banyak sekali pencapaian yang telah diperoleh bangsa Indonesia sebagai negara yang sudah 76 tahun merdeka. Pencapaian itu berasal dari berbagai bidang yang meliputi bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Meskipun demikian, kita harus meningkatkan pencapaian tersebut dengan memanfaatkan potensi yang kita miliki. Namun, perlu diingat juga masih banyak pekerjaan rumah yang perlu kita selesaikan agar bisa menjadikan negara ini sebagai negara maju. Kita patut menyelesaikan semua itu dengan semangat gotong royong dan rasa cinta tanah air yang sudah diwariskan para pendahulu kita. Di tahun ini adalah tahun yang sangat menyedihkan, karena selama kurang lebih 2 tahun ini, kita telah dilanda musibah yang sangat luar biasa, yaitu adanya musibah wabah corona yang melanda seluruh dunia. Di Indonesia pun tak luput terkena wabah corona tersebut. Wabah corona atau yang disebut dengan COVID-19 juga berdampak luar biasa dalam bidang ekonomi ataupun lainnya. Banyak perusahaan yang tutup, pusat perbelanjaan juga dibatasi. Sekolah pun terkena dampak yang sangat luar biasa. Seluruh sekolah di Indonesia terpaksa harus ditutup untuk sementara. Proses belajar mengajar hanya bisa dilakukan secara online dalam masa pandemi ini. Kita sebagai siswa harus tetap belajar untuk menggapai cita-cita. Sebagai seorang siswa, belajar adalah hal yang utama. Belajar akan membuat kita menjadi paham akan berbagai hal yang tadinya kita tidak pernah ketahui. Belajar juga menjadi hal yang menyenangkan jika dilakukan dengan senang hati. Pembelajaran jarak jauh dilakukan sebagai upaya memutuskan penyebaran COVID-19 serta tidak mempertemukan banyak orang dalam satu ruangan. Kerja keras para guru selama ini sungguh patut diapresiasi. Di tengah pembatasan sosial akibat wabah COVID-19, kita harus tetap semangat mengajar ilmu pengetahuan. Hampir tidak ada yang menyangka bahwa pendidikan akan berubah drastis akibat pandemi COVID ini. Di sisi lain, orang tua juga harus menjadi pembimbing untuk anak-anak mereka selama belajar di rumah. Sistem pembelajaran jauh-jauh ini pun cukup sulit bagi para murid yang harus belajar mandiri di rumah. Mereka juga tidak dapat bertemu langsung dengan guru, sehingga sistem ini menjadi kurang optimal. Namun, hal itu jangan sampai membuat kita patah semangat untuk mengejar ilmu pengetahuan untuk menggapai cita-cita. Kita gelorakan semangat kemerdekaan untuk bisa melewati masa-masa kritis ini. Kalau dulu, para pendahulu kita berjuang semangat tinggi meraih kemerdekaan, namun saat ini kita yang berjuang untuk bisa melewati pandemi ini. Pandemi tidak boleh meruntuhkan cita-cita, tetapi pandemi ini bisa membuat kita semakin menumbuhkan kreativitas. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai individu, kelompok masyarakat, dan bangsa untuk menghadapi tantangan seperti ini. Kita harus tetap bersatu dan optimis bisa melewati pandemi agar semua aspek kehidupan agar bisa bergerak seperti semula.
Ketika kita sudah bisa bersatu untuk menghadapi situasi seperti ini, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Sebagai siswa, mari kita tetap berusaha melakukan hal-hal yang berguna. Pandemi jangan membuat kita kembali merasakan penjajahan. Tetapi pandemi ini harus menumbuhkan kreativitas dan merdeka belajar dan berkarya. Tentunya harapan besar agar pandemi ini segera berakhir dan semua aspek kehidupan dapat kembali berjalan seperti semula. Demikian hal-hal yang saya dapat sampaikan. Bila ada kesalahan yang saya perbuat dalam penyampaian pidato ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.